Hermam TV. Umat adalah seluruh amal yang baik kita lakukan. Makanya pengertian iman dan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka amal ibadah yang kita lakukan sama, mulai kita balik dewasa sampai akhir tua sama, itu secara umum. Namun pada malam hari ini ada hal amal ibadah yang harus kita lakukan. Beberapa amal ibadah cukup banyak, tapi kita selesaikan yang berapa bisa saja. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa nanti kita gara-gara sholat tahajud malam tidak subuh. Nah, ini sering terjadi, Pak. Gara-gara mengajar sholat malam, tahajud malam, lupa sholat tertidur. Kenapa sholat 5 waktu ini kita perhatikan? Ketika Rasulullah sudah selesai Isra dan Mi'raj, apa kata Allah? Wahmur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan umatmu sholat, perintahkan keluargamu sholat. Kalau keluarga kita dalam upaya melakukan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu bahan bakunya adalah manusia dan batu. Luar biasa. Makanya penting kita lakukan sholat. Karena dalam sholat itu minimal ada 3. Yang pertama dengan sholat pengakuan kita kepada Allah. Cobalah kita tengok arti sholat itu. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Lalu siapa Allah itu? Innani anallah. Allah itu adalah Tuhan kita. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah sesungguhnya namaku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Makanya kita menyembah Allah. Jangan seperti awal-awal sebelum masuk Islam, yang disembah berhala, padahal mengakui Tuhan, Pak. Kalau ditanya orang Quraisy itu dalam Al-Quran itu diceritakan, siapa Tuhanmu? Allah, katanya, Pak. Tapi yang disembah berhala. Siapa menciptamu? Allah. Tapi yang disembah berhala. Begitu juga dengan kita. Kita sudah tahu sholat itu wajib, tetapi ada juga sebagian yang tidak sholat. Ini namanya mengerengkang, Bapak Usman Kinang. Mengerengkang. Tahu Pak mengerengkang? Pelawan. Sudah pasti sholat itu wajib, tidak dilakukan. Itu namanya kita melawan Tuhan. Lalu apa ujung sholat itu? Yang kedua adalah dengan sholat kita mensucikan dosa dan kesalahan kita, termasuk juga akhlakul karimah. Inilah wa aqimis shalah inna shalah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana letaknya? Karena salat yang kita baca itu akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya selaku penjalan hukum, baik di lembaga masyarakat, tingkat SMA, mahasiswa, di lembaga masyarakat misalnya, saya tanya, Pak, Bapak kena penjara berapa tahun? 14 tahun, Ustaz. Bapak 8 tahun. Lalu saya bertanya, kenapa? Apakah Bapak tidak sholat? Sholat, Ustaz. Ini perlu menjadi PR bagi kita nih, Pak. Sholat. Berapa kali sholat, Pak? 5 kali, Pak. Sholat terus, Pak. Tetapi kenapa sholat tidak berdampak pada perilakunya? Ini disebabkan oleh karena tak paham dengan sholat.
Kita harus paham dengan apa makna sholat, lalu baru kita aplikasikan. Yang sering kita baca mana contohnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu habis perkara itu, Pak. Kalau seperti itu dalam kehidupan kita, insya Allah kita aman, Pak. Tapi kita tidak paham. Saya kira ini PR kita semua. Selesai Ramadan ini, bukalah kajian khusus tentang sholat saja. Itu takkan selesai, Pak, selama hidup mengkajinya. Mulai dari takbir sampai selesai, sampai nanti doa-doa dan zikir-zikir panjang. Saya lama belajar sholat dulu, Pak, tak kunjung selesai. Yang ketiga adalah bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kita pada Allah. Itu hadis. Sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kapan itu disebut kita mi'raj? Ketika kita mampu berkomunikasi dengan Allah. Ujung-ujungnya apa? Paham juga dengan sholat, Pak. Kalau nak kemana-mana perginya. Apalagi ibu-ibu sedang masak untuk persiapan berbuka puasa misalnya. Sambal dijerang, kita sholat asar, kemana pemikiran kita? Masakan, Pak. Kita laki-laki juga begitu, kita sholat tapi tak kemana-mana pemikiran kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mampu berkomunikasi antara tanya jawab kita dengan Allah. Maka kita tidak menemukan jati diri sholat itu. Maka perlulah kita ulang-ulang makna sholat. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Seperti apa besarnya Allah itu? Ini perlu kita pahami untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup kita. Lalu yang kedua adalah amal ibadah yang kita bisa lakukan untuk usia yang sudah tua adalah infak dan sedekah. Karena perintah Tuhan itu sangat tegas. Khudh min amwalihim sedekah. Ambil sebagian hartamu sedekah. Bisa berbentuk wajib, bisa berbentuk sunnah. Apa yang berbentuk wajib? Itulah zakat mal. Tolong kita jujur menghitung zakat mal ini, Pak. Kita banyak yang tak jujur. Sudah hampir puasa mau selesai, mulai beli mobil baru. Boleh tambah rumah agak satu ruang. Boleh beli emas. Mananya lah panitia diperkirakan kita sampai zakat mal. Ternyata beli mobil Avanza baru, Pak. Tentu tidak sampai zakat mal lagi. Uang sudah belanjakan, mana sampai zakat mal lagi? Itu banyak kejadian, Pak. Saya suruh menentukan kenapa orang kaya itu tak zakat mal. Menurut perhitungan kita kan ada penitianya tuh. Menurut perhitungan kita sampai, tapi kenapa ternyata beli emas kat sekilo mungkin kan tidak cukup lagi, utang tuh, Pak. Utang terbit memang kaja zakat mal dibayar. Begitu pentingnya. Makanya ketika wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wa samsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basar min qablikal khulda afa imtamul khul kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kita syaratul maut menengok ibadah kita semua itu, kita nego dengan Allah, Pak. Ternyata bisa juga kita nego dengan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, tunda kematianku ini. Bisa tidak ditunda, Pak? Tidak bisa.
Lalu Allah tanya sama kita, kenapa ditunda pengantinmu ini? Waktunya sudah sampai. Ternyata Pak Asod da'ako wa aku minas solihin. Ingin bersedekah Pak, ingin bersedekah. Jadi ternyata kalau kita akan dan sudah mati, di usia tua kemudian akan mati, kita minta tunda kematian itu untuk infak dan sedekah. Sampai juga kalau kita sudah dalam kuburan, sudah mati betul, Rabbana absorna wa sami'na paraji'na na'amal solan inna muqinun. Kita juga minta kembali. Untuk apa? Infak dan sedekah juga. Maka dalam hadis juga dikatakan iza mata ibnu adam an qata amaluhu. Ketika anak Adam itu mati, maka putuslah an qata, maka putuslah amal ibadah kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Saya makanya sebelum Ramadan kemarin Pak, karena saya ini orang paling kecil yang tinggal, 5 beradik, satu-satunya saya yang tinggal lagi. Setengok harta itu semua saya wakafkan, karena ini berbahaya nih Pak. Karena dalam Al-Quran itu dia katakan sayyidu aku yaumal qiyamah. Kalau harta tidak kita infakkan padahal kita mampu, besok dia akan digantungkan di lehernya. Tidak tahan Pak, tidak tahan. Coba kita bayang ketika kita mati saja, setelah kita dikubur semua orang pulang, tidak ada sayang-sayang di situ lagi, pulang. Siapa yang bertahan dengan kita? Amal ibadah kita. Tidak dapat kita bayangkan Pak, pulang semua kita dalam itu lagi, dalam kotak 1x2 lah katakan tanah itu tertutup. Siapa yang bantu kita? Amal ibadah, salah satunya infak dan sedekah. Itulah akan datang yang menghantui, yang menjaga kita, yang membuat kita bercerita dalam kuburan itu. Itulah orangnya. Dan dia berbentuk kita juga, yang disebut dengan Nur Muhammad itu. Kalau ibadah kita cukup, maka berceriahlah dia. Kalau amal kita kurang, maka bentuknya hitam pekat. Oleh karena itu mari kita tingkatkan infak dan sedekah kita untuk membantu diri kita sendiri. Jangan kita berharap ketika kita sudah meninggal dunia orang lain membantu kita, belum tentu Pak. Karena ujung ayat itu wa nabluukum bisari wal khiri wa ilaina turja'un. Baik dan buruknya kita kembali pada Allah, kita menentukan. Istri kita saya sayang, suami saya sayang, tapi ada batasnya. Tapi harta benda tidak ada batasnya ketika kita infak sedekah, tidak ada batasnya Pak. Kapanpun dan dimanapun kita berada, dia di samping kita. Apalagi kita bicara tentang anak soleh. Saya mahasiswa sekarang ni sangat banyak Pak, lebih kurang 37.000 mahasiswa sekarang tu. Tapi adakah yang soleh, saya tak tahu juga Pak. Soal dalam ujian tu tengok soal tu pakai HP semua. Maka saya tukar sekarang metode ngajar Pak, sistem pondok pesantren, sistem hafal. Saya jelaskan dan dihafal. Nah, kalau hukum pidana saya ajar hafal hukum pidana, tentang pencurian dihafal pencurian itu. Tujuannya apa? Supaya jangan mencuri lagi. Dihafal. Itu sebagian. Selainnya saya ceritakan, saya terangkan. Oleh karena itu, mari kita keluarkan infak dan sedekah kita. Tujuannya apa? Ada 2 tujuannya Pak, atau 3. 1, wa tutahhirum biha, membersihkan harta kita. Kita tidak tahu harta itu Pak, tak bersih tak tidak, menurut kita bersih. Paling tidak di dalam itu ada hak orang lain yang lupa kita keluarkan. Mungkin hak fakir dan miskin. Yang kedua adalah untuk sakanullah, untuk ketenangan jiwa. Bukan kata di dunia ini kita mencari ketenangan.
Dalam konteks infak dan sedekah, sedekah mendatangkan ketenangan jiwa. Aman kita, Pak. Saya heran juga kenapa dulu orang-orang tua dulu kalau ke sawah, dah habis waktunya nih. Panjang. Kenapa orang-orang dulu di kampung itu pergi ke sawah, rumah terbuka? Kan dibuka di rumah itu. Nenek saya tak, kenapa dibuka, Nek? Apa jawabannya, Pak? Mana tahu ada orang lewat haus atau ada air minum. Kalau ada orang lewat itu ada nasi dingin. Itu dulu. Kalau sekarang jangan coba-coba, Pak. Sudah di pagar besi, ada polisi lagi, maling tetap ada, Pak. Kenapa itu terjadi di kampung dulu? Karena setiap panen padi itu sampai tak sampai nisabnya, sedekahnya dikeluarkan di antar padi itu, Pak. Makanya dulu di kampung, setiap kampung itu ada kotak untuk mengantarkan padi. Maka dulu orang makan senang. Ada yang mungkin tak punya bertu padi di masjid, tak payah-payah lagi, tak susah-susah, disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Orang tua kita di kampung. Jadi oleh karena itu, mari sekadar kemampuan kita keluarkan infak dan sedekah. Sedikit saya minta waktu 3 menit saja tambahan. Yang ketiga adalah mari kita selalu sabar. Kita yang tua ini memang penyabar dipentingkan. Memang dalam Al-Quran itu diterangkan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa la nabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'. Kita akan diuji, makin tua makin diuji. Menurut kita goreng ayam tu enak, kata anak-anak kita. Kita tua ndak tolok le, Pak. Ndak makan goreng ayam lagi. Dapatkan asin sebenarnya jadilah. Kan asin lagi, Pak. Ketika istri tak mau belikan asin, ributlah di rumah. Banyak ujian lagi. Saya tengok-tengok kan, yang profesor yang mau pensiun itu pemarah tinggi, Pak. Banyak marah, Pak. Sedikit marah. Memang tujuannya baik kan, tapi caranya tidak tepat. Yang dimarahinya para dokter. Marah saja. Itu profesor, orang biasa apa lagi? Marah aja, Pak. Kenapa kita marah? Tingkat kesabaran. Apa itu sabar? Tahan artinya. Yang tukang catat, sabar adalah tahan. Tahan terhadap ujian. Apalagi kita sudah tua, mau ke masjid, anak tak mau antar lagi, macam-macam tuh, Pak. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, selalu minta yang tua itu sehat. Sehatnya apa? Untuk bisa ke masjid. Karena ke masjid ini ibadahnya nilainya tinggi. Bisa wasrina darajat, 27 derajat. Salat jemaah ini kali 10 lagi, Pak, 270 kalau bulan puasa. Dikali lagi ribuan tak terhitung. Sesuai dengan keikhlasan kita. Itu yang kita harapkan sudah tua-tua ini. Oleh karena itu, kepada yang muda, kami yang tua sudah berharap, ketika kami sudah tak mampu lagi ke masjid, tolong antar ke masjid ini. Antar pagi, ibadah kita di sini menjalang hayat hidup kita. Karena itulah kita tunggu. Kita ingin selalu dekat dengan Allah. Dengan dekat Allah sehingga kita dipanggil Allah juga dekat dengan kita. Disitulah mendatangkan kita nanti melalui doa kita terakhir, husnul khotimah. Tapi ketika jauh dari Allah, besar kemungkinan yang terjadi adalah su'ul khotimah. Oleh karena itu, mari kita lakukan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu sudah lewat, mohon maaf. Karena jalan ceramah ini saya tengok 10 sampai 15. Itu sudah setengah jam lebih. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, soal terakhir tadi, apa arti sabar?
Ya, yang ini arti sabar. Nah, silakan. Ya, maju depan, maju depan, maju depan. Ya. Duitnya. Sabar adalah tahan. hanya. Terima duit. Ya. Soal kedua, Perhatikan yang perempuan. sholat subuh berapa rakaat? Wah, banyak kali nih. Bingung Ustaz. Satu. Satu orang. Yang mana Ustaz? Ah, ya maju maju nak. Yang Maju, nak. paling kecil. Ah, ini dia yang paling kecil Ustaz. Siapa namanya ya? Sebutin namanya ya. Najwa. Dua. Dua apa? 2 rakaat. Oh ya, sudah betul. Ini kan hiburan kan, tidak usah susah-susah. Semacam mana tadi agak ngantuk, pulih kembali. Barangkali itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.